Apa yang terjadi jika tombol nuklir ditekan Putin? Setelah tombol itu ditekan, segelintir warga mungkin saja bisa bertahan hidup. Tetapi kehidupan sesudah suatu perang nuklir akan berubah sepenuhnya. Berikut adalah beberapa hal yang akan terjadi usai perang nuklir. Pertama, turun hujan hitam pekat. Beberapa saat setelah ledakan bom atom nuklir, turun hujan lebat yang terdiri dari bulir-bulir berminyak pekat berwarna kehitaman dan dapat membunuh manusia. Jadi, bukan seperti hujan air biasa yang membersihkan debu dan memadamkan api. Di Hiroshima, hujan hitam mulai turun sekitar 20 menit setelah bom meledak. Hujan itu melingkupi daerah yang membentang 20 km di seputar titik ledakan atau ground zero. Hujan itu mencemari dengan radiasi 100 kali lebih kuat daripada kalau orang melangkah ke pusat ledakan. Kota-kota di sekitar Hiroshima terbakar hingga menyedot oksigen dari para korban yang sudah sekarat karena kehausan. Kedua, denyut elektromagnetik padamkan daya listrik. Ketika terjadi ledakan nuklir, muncullah denyut radiasi elektromagnetik yang dapat mematikan sistem listrik atau bahkan semua jaringan listrik di seluruh negeri. Dalam sebuah uji nuklir, denyut yang dihasilkan oleh ledakan itu sedemikian kuatnya sehingga melumpuhkan lampu-lampu jalan, perangkat televisi, dan telepon dalam rumah hingga jarak 1.600 km dari pusat ledakan. Jika suatu bom dirancang untuk menyebar denyut elektromagnetik untuk berdampak pada 400 hingga 480 km di suatu negara sebesar Amerika Serikat, maka jaringan daya listrik di seluruh negeri akan lumpuh. Jadi setelah ledakan bom, listrik akan padam, kulkas-kulkas menyimpan makanan akan mati dan data pada setiap komputer akan terhapus. Yang paling parah, fasilitas penyulingan air bersih akan berhenti sehingga warga kehabisan pasokan air bersih. Ketiga, kabut asap halangi sinar matahari. Api yang melingkupi setiap sasaran bom nuklir akan menghasilkan asap celaga yang beracun. Muncullah awan asap pada 15 meter di atas permukaan bumi. Ukuran awan itu pun semakin membesar sambil melarung di hembus angin hingga menutupi seluruh permukaan planet dan menghalangi pemandangan ke langit. Selama beberapa tahun pertama, ketika kita melangkah keluar rumah, maka matahari tidak terlihat bersinar. Yang tampak hanyalah awan-awan hitam yang menghalangi cahaya. Keempat, sobeknya lapisan ozon. Kehidupan sesudah ledakan bom atom tidak bisa seluruhnya kembali normal. Setahun setelah hantaman bom, beberapa proses yang diakibatkan oleh atmosfer yang tercemar mulai melubangi lapisan ozon. Hal itu akan menjadi petaka. Dunia pun dihujam terpaan sinar ultra ungu atau ultraviolet atau UV. Tanaman-tanaman di seluruh dunia akan mati dan setiap bentuk kehidupan yang berhasil menyintas akan berjuang menghadapi mutasi DNA mereka. Bahkan, tanaman yang paling kebal pun menjadi lebih lemah, lebih kecil, dan semakin sulit melakukan reproduksi. Keseluruhan lahan pertanian akan mati ketika orang mencoba menanam tanaman pangan dan para petani yang terlalu lama berada di bawah matahari akan meninggal karena kanker kulit. Dampak selanjutnya ialah bencana kelaparan di mana-mana. Dalam kiamat nuklir sepenuhnya, perlu sekitar 5 tahun hingga orang bisa lagi menanam makanan dalam jumlah cukup. Miliaran orang akan mati kelaparan. Mereka yang mampu menyintas harus mencari cara mendapatkan makanan dan itu bukanlah tugas yang gampang. Karena itu, peringatan perang nuklir Putin mesti diwaspadai dunia. Konflik Rusia-Ukraina jangan sampai membawa kehancuran peradaban manusia. Kunci utama konflik tidak berkembang ke perang nuklir adalah sikap Amerika dan NATO. Jika Amerika dan NATO serta PBB bisa menjalin dialog yang baik dengan Rusia, maka perang nuklir dapat dihindari. Namun, jika Amerika dan NATO malah bersikap agresif, kemungkinan besar ketakutan ini akan menjadi nyata. Semoga saja para pemimpin dunia bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa perang yang berkepanjangan. Perang bukanlah solusi yang menjanjikan di abad ini. Kita butuh perdamaian antar negara yang berlandaskan spirit kemanusiaan.